Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah metodologi penelitian yang beranggotakan Memi Sarmila, Sri Rahayu Munte, Julia Siska, dan Sandi Saputra. Kami akan membahas tentang penelitian kuantitatif yang nantinya akan dibahas tentang proses, masalah, variabel, dan paradigma. Menurut Sugiono, bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori dinamakan hipotesis. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris menggunakan data dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu. Bila populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel. Sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling jika ingin membuat generalisasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Data hasil analisis selanjutnya dilakukan pembahasan. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang disajikan. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya diberi kesimpulan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga berkewajiban memberi saran-saran tersebut harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Penelitian kuantitatif yang berdasarkan paradigma positivis berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, peneliti melakukan penelitian berdasarkan masalah yang ada. Yang kedua, masalah diuraikan dan dijawab berdasarkan teori yang ada sehingga melahirkan hipotesis. Yang ketiga, melakukan proses pengumpulan data. Yang keempat, memilih populasi atau sampel yang representatif. Yang kelima, memilih dan membuat instrumen penelitian yang valid dan reliable. Yang keenam, menganalisis data. Kemudian terakhir, membuat kesimpulan dan saran-saran. Selanjutnya, pada bagian masalah akan dibahas oleh seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner mengemukakan bahwa masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini, yang tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu, karena akan menimbulkan masalah. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah direncanakan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Yang ketiga, adanya pengaduan. Dalam suatu organisasi sekolah yang tadinya tenang tidak ada masalah, ternyata setelah pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Dengan demikian, masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Yang keempat, adanya kompetensi. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar. Materi yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana pengertiannya menurut Sugiono, rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang dicari jawabannya dengan mengumpulkan data dalam bentuk berbagai rumusan masalah berdasarkan penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Dapat kita ketahui, rumusan masalah yang baik dan benar akan mempunyai ciri-ciri seperti yang pertama yaitu rumusan masalah yang berkualitas dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya,
Yang kedua yaitu rumusan masalahnya jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, dapat memberikan petunjuk atau sebagai titik sentral dalam sebuah proses penelitian agar memungkinkan menampung data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam sebuah rumusan masalah. Yang keempat, yaitu mampu mengarahkan cara berpikir kita terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. 6. Masalah yang dipilih harus memiliki visibilitas. Dan yang ketujuh yaitu masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Di dalam penelitian, ada 3 jenis perumusan masalah. Yang pertama yaitu masalah deskriptif, merupakan yang berkaitan dengan pertanyaan bagi adanya variabel mandiri, baik itu satu atau lebih variabel. Jadi, di dalam rumusan masalah, peneliti tak perlu membandingkan variabel pada sampel lain dan juga mencari hubungan variabel dengan variabel lainnya. Dan contoh rumusan masalah deskriptif ini yaitu bagaimana sikap dari masyarakat mengenai perguruan tinggi yang memiliki badan hukum, seberapa tinggi tingkat kepuasan dan juga aspirasi masyarakat pada pelayanan publik di ibu kota, seberapa baguskah kebijakan yang diterapkan di pemerintah. Itu merupakan contoh dari rumusan masalah deskriptif. Dan yang kedua yaitu masalah komparatif, yaitu sebuah permasalahan penelitian yang sifatnya membandingkan antara variabel satu dengan yang lainnya, apakah itu sama atau berbeda, termasuk di situ sampel dan waktu. Contoh rumusan masalah ini yang pertama yaitu seperti apakah ada perbedaannya tingkat produktivitas antara pegawai negeri dengan pegawai swasta. Yang kedua yaitu adakah perbedaan kapabilitas dan kedisiplinan kerja antara pegawai di perusahaan nasional dan pegawai swasta nasional. Dan yang selanjutnya yaitu apa ada bedanya antara ketahanan fisik orang kota dengan orang pedalaman. Dan itulah contoh dari rumusan masalah komparatif. Jadi seperti itu kira-kira. Dan yang ketiga yaitu masalah asosiatif, yang merupakan pertanyaan pada sebuah penelitian yang sifatnya memiliki hubungan antara dua variabel ataupun lebih, bisa dengan hubungan timbal balik, kausal, ataupun simetris. Saya Sandi Saputra akan melanjutkan pembacaan oleh saudari Memi, yaitu mengenai modal hubungan antara variabel. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti disebut paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Adapun bentuk-bentuk paradigma penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dari dependen, yaitu X menuju Y. Contohnya, X sama dengan kualitas guru, Y sama dengan prestasi belajar mahasiswa. Yang kedua itu paradigma sederhana berurutan. Dalam paradigma ini terdapat lebih dari dua variabel, tetapi hubungannya masih sederhana, yaitu X1 menuju X2, sedangkan X2 menuju X3, dan X3 menuju Y. Contohnya, X1 sama dengan kualitas siswa, sedangkan X2 kualitas pembelajaran, X3 kualitas lulusan, dan Y kualitas jenis pekerjaan. Adapun paradigma yang ketiga yaitu paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel, independen dan satu dependen, yaitu X1 dan X2 menuju Y. Contohnya, X1 kompetensi guru, sedangkan X2 lingkungan sekolah, dan Y sama dengan prestasi belajar siswa. Adapun paradigma keempat itu paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat tiga variabel independen dan satu dependen, yaitu X1 dan X2 dan X3 menuju Y.
Contohnya, X1 kualitas mesin, sedangkan X2 pengalaman kerja, X3 etos belajar, dan Y produktivitas kerja. Yang kelima yaitu paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel dependen dan satu independen, yaitu X1 menuju 2, yaitu Y1 dan Y2. Contohnya, X1 sama dengan tingkatan pendidikan, dan Y1 disiplin kerja, dan Y2 karir di tempat kerja. Nah, kita lanjut ke yang 6, yaitu paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan dua dependen, yaitu X1 menuju Y2, sedangkan X2 menuju Y1. Contohnya, X1 keindahan kampus, X2 pelayanan sekolah, dan Y1 kualitas jumlah pendaftaran, Y2 kepuasan pelayanan. Adapun paradigma yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, paradigma jalur. Dalam paradigma ini terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara. Dengan adanya variabel antara ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara atau bisa langsung ke sasaran akhir, yaitu X1 dan X2 menuju ke X3, sedangkan X3 langsung menuju ke Y. Contohnya, X1 status sosial ekonomi, dan X2 adalah IQ, dan X3 motivasi berprestasi, dan Y prestasi belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.